Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Tidak terasa kita ada di bulan Desember minggu keempat, memperingati kelahiran Yesus, Natal, maupun dimanapun saudara berada. Kita bersyukur bahwa Natal, Yesus adalah pokok keselamatan kita, dialah alasan kita merayakan Natal. Bukan pohon, bukan dekorasi, bukan makanan, bukan hadiah, yang lain-lain, hal yang materi bukan, tapi Kristus, dialah Allah yang menjelma sebagai manusia tinggal di antara kita. Mari kita berdoa dan siap menerima pesan Natal. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami buka hati kami, memberikan ruang bagi Engkau untuk berbicara, bekerja, berkarya dalam Natal ini. Kami yakin percaya ada pesan khusus bagi setiap pribadi. Biarlah kami yang mendengarnya, menerimanya, sungguh-sungguh kami bertumbuh, berakar di dalam Engkau, dalam kebenaran firman-Mu. Kasih-Mu sempurna, sungguh-sungguh melingkupi kami semua. Roh Kudus, Roh Allah, Roh kebenaran, Roh penghibur, membawa kami mengenal kasih Allah dengan sempurna. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Engkau disambut, Engkau ditinggikan dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita siap menerima pesan Natal, di mana kita juga akan menyambut tahun baru 2024 yang kurang dari 2 minggu ini. Mari kita sungguh-sungguh yakin dan percaya pesan ini memberikan kita semangat yang baru, kekuatan yang baru. Judul dari pesan Natal tahun 2023 ini, The Greatest Love of All. Kasih yang terbesar dari semuanya. Yang kita alami mungkin saudara kita, ayah kita, ibu kita, saudara, dan satu yang lain, teman-teman, semua itu adalah kasih yang saat ini mungkin kita bisa membayangkan, mengalaminya, tapi ada kasih yang terbesar dari semua yang ada, yaitu Yesus. Dia adalah kasih. Allah itu kasih dan sumber kasih, dan dia adalah pribadi, yaitu kasih. Di mana Yesus menjelma sebagai manusia, dia mengambil rupa seorang hamba, maupun dia taat sampai mati, dan rela mati di atas kayu salib, menanggung dosa saudara dan saya. Kita lihat di Yohanes 3:16, ayat yang tidak asing bagi kita semua orang percaya. The greatest love of all, kasih yang terbesar dari semuanya. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam bahasa Inggris, for God so loved the world. Karena Allah begitu mengasihi kita, mengasihi dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Dia adalah full Allah, dia juga adalah full manusia. Dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa manusia. Di dalam perjalanannya di muka bumi yang singkat, 33 tahun setengah, dia menyatakan kasih Allah yang besar di dalam kehidupan umat manusia, yaitu orang-orang berdosa. Barang siapa yang percaya padanya tidak binasa, karena Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Di dalam Yesus ada keselamatan, di dalam Yesus ada kehidupan, di dalam Yesus ada kesembuhan, di dalam Yesus ada kehidupan kekal. Untuk itu, di dalam pesan Natal dimanapun berada, yaitu tidak bisa terpisah dari keselamatan yang Yesus anugerahkan bagi orang percaya. Orang yang hidup di dalam takut akan Tuhan, mempercayai hidupnya, serahkan, izinkan kasih Allah mengalir, izinkan kasih Allah membalut, memulihkan, izinkan kasih Allah membangkitkan semangat yang baru, kekuatan yang baru menghadapi hari esok. Saudara terkasih, kalau di mana sepanjang tahun dari Januari, Februari sampai penghujung tahun ini, banyak hal-hal yang sudah kita lalui, kita sadari karena kasih Allah kita dapat melewatinya. Sebentar kita akan mengakhiri tahun ini juga, kita tahu kasih Allah sempurna dalam hidup kita. Tidak seorang pun bisa menambah kasih Allah,
tidak seorang pun bisa mengurangi kasih Allah, sebab kasih Allah itu sempurna adanya. Bagian kita dalam perjalanan hidup ini adalah perjalanan mengenal kasih Allah, kasih yang terbesar dari semuanya. Melebihi dari apa yang selama ini di dunia ini tawarkan, maupun yang sehari-hari kita sadari kasih Allah, kasih agape, melampaui kasih filial, eros, maupun kasih storge. Efesus pasal 3 ayat 18, mari kita buka. Rasul Paulus menulis ini kepada jemaat di Efesus, mengingatkan mereka tentang kasih Allah, kasih yang terbesar. Rasul Paulus berkata, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh menguasai, memahami, namun Roh Kudus yang membawa kita dalam perjalanan iman, harap, dan kasih, sehingga kita mengenal kasih Allah itu betapa lebar, betapa dalam, betapa tinggi, tidak ada seorang pun dapat memahami sepenuhnya. Namun dalam perjalanan ini, Tuhan ingin kita mengenal kasih-Nya tambah hari, tambah lebih dalam, tambah hari, tambah lebar, tambah hari, tambah tinggi. Semakin kita mengenal Tuhan, lapar haus akan Tuhan, akan kebenarannya, kasih itu memenuhi kehidupan kita. Rongga-rongga dalam hidup ini, tidak seorang pun dapat memenuhinya, hanya kasih Allah, pribadi Allah itu sendiri. Di ayat 19, dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Ya, lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. The fullness of God, memenuhi kehidupan kita, kepenuhan Allah, yaitu seluruhnya menguasai kehidupan kita. Bukan oleh dunia yang dengan permasalahannya, dengan semua keegoisannya, dengan semua air mata dan sebagainya. Tapi Tuhan mau kita alami kasih yang terbesar itu, kita terima, kita alami, kita hidupi, dan kita bagikan. Ayat 20, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Kita yakin percaya doa-doa kita maupun kerinduan kita yang kita pikirkan, Tuhan sudah siapkan yang terbaik dari segalanya, melampaui apa yang kita pikirkan dan doakan. Untuk itu, sebagai orang percaya, kita lebih dekat pada Tuhan, menanti-nantikan janjinya digenapi, dan sungguh-sungguh lapar haus membangun mezbah keluarga, mezbah pribadi dalam pujian, penyembahan, bersyafaat, berdoa, mengucap syukur, mendeklarasikan firman Tuhan, janji-janji Tuhan. Dan kita yakin percaya, hidup kita tidak sama lagi. Bukan milik aku, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ayat 21, bagi Dialah kemuliaan dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Kita lahir dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Hidup kita berkarya. Karunia, talenta, kesempatan yang kita miliki, itu adalah apa yang Tuhan sudah percayakan. Kita hendaknya menjadi good steward apa yang sudah Tuhan percayakan, supaya kita laksanakan amanat agung, kita saling mengasihi, kita melayani Tuhan dengan senap hati, mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Itulah perintah Allah, hukum yang pertama, yaitu mengasihi Allah dengan senap hati, jiwa, dan kekuatan kita, mengasihi sama kita seperti kita mengasihi diri sendiri. Bila Natal tahun ini kita mengalami kasih Allah yang terbesar ini, jauh melampaui segala yang ada, semakin hari kita semakin jatuh cinta padanya. Kita rindu menyenangkan hatinya, melakukan apa yang berkenan, apa yang menjadi kehendak Dia. Seperti Yesus selama di muka bumi,
Dia melakukan kehendak Bapa yang mengutusnya. Dia 100% Allah, dia 100% manusia. Dia mengosongkan dirinya untuk menjelma sebagai manusia dalam melaksanakan yaitu kehendak Bapa. Kita lihat di Roma 8 ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ayat 37, tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita sadari bahwa Dia yang telah lebih dahulu mengasihi kita, sehingga kita melewati sesulit-sulit apapun, tidak ada apapun bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Hendaklah kita dalam kehidupan, pertantangan hidup, pencobaan, ujian, jangan kita undur, jangan kita menjadi lemah iman, menjadi tawar hati, tapi semakin kita kuatkan, teguhkan hati kita mencari wajahnya, mencari pertolongannya, sebab pertolongan Tuhan tepat pada waktunya akan menolong saudara dan saya. Entah itu keuangan, sakit penyakit, konflik, hubungan, dalam pekerjaan, studi, perkembangan, pertumbuhan keluarga, kita yakin percaya, di dalam Kristus ada jalan keluar, ada jawaban. Di dalam Kristus segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi aku kekuatan sesuai. Filipi 4 ayat 13. Biarlah semua apa yang terjadi ini, tidak ada seorang pun bisa memisahkan kita dari kasih-Nya Tuhan. Karena kita lebih dari pemenang, Dia mengasihi kita. Ya, ayat 38, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kalau kita mendengar ada orang, sebagian orang yang meninggalkan imannya karena kesusahan hidup, betapa sedihnya dengan iman seperti itu yang tinggalkan, yaitu tinggalkan imannya untuk sesuatu yang materi. Hendaklah kita sadari, ingat bahwa kasih Tuhan lebih besar dari dosa, dan Dia mengampuni saudara dan saya, dan Dia menerima saudara dan saya. Dia mengangkat kita dalam kemuliaannya. Dalam kesulitan apapun, selalu Dia akan buka jalan saat tiada jalan. Bagian kita adalah mempercayainya, bagian kita adalah lakukan firman Tuhan, bagian kita adalah tekun dan rajin mencari wajahnya. Dalam pekerjaan kita lakukan yang terbaik, karena Tuhan sendiri telah memberikan yang terbaik, yaitu anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Kita lihat di 1 Petrus 4 ayat 8. 1 Petrus 4 ayat 8, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Salib, horizontal, vertikal, hubungan kita dengan Allah, kasih yang terbesar yang kita alami, yang kita terima, hendaklah kasih itu juga kita bagikan ke sesama kita. Karena kasih Allah menutupi segala dosa, segala pelanggaran. Tidak ada satupun kita yang luput. Banyak hal yang kita ucapkan, perbuat, pikirkan yang mungkin tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi ingat, kasih Tuhan lebih besar dari semua pelanggaran. Untuk itu, firman Tuhan selalu berkata, sin no more. Jangan berbuat lagi. Kita sadari dosa kita akui dan kita tanggalkan. Kita yakin percaya kita bisa menikmati kasih yang memulihkan, kasih yang mempersatukan, kasih yang membangkitkan. Tidak ada kasih seperti kasihnya Yesus. Kasih yang terbesar, yaitu Yesus. Amsal 10 ayat 12, kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran.
Ada pilihan saudara, pilih untuk benci atau pilih mengasihi. Pilih untuk benci, yang ada adalah kepahitan demi kepahitan yang merusak hidup seseorang. Namun kalau kasih, mengampuni, menerima, dan melayani. Dan untuk itu, kita yakin percaya kasih Tuhan sempurna dalam hidup kita. Kita lebih dari pemenang. Mengakhiri tahun 2023, sungguh-sungguh saling memaafkan, lepaskan semua sakit hati, luka hati, izinkan Tuhan membalut dan memulihkan. Yang retak dipulihkan. Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Natal dan Paskah tidak bisa terpisah. Ada kelahiran Yesus, ada kematian Yesus, kebangkitan Yesus. Natal, Paskah ini adalah hari yang bersejarah. Walaupun tanggal bukan harus tanggal 25 Desember Yesus lahir, tapi kita beritakan pada dunia bahwa Tuhan Yesus Juru Selamat telah lahir di dunia. Sehingga barang siapa mendengar Injil keselamatan, ia menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, ia diselamatkan. Kita sadari ketika Dia mengasihi kita, kita masih berdosa. Namun karena kasih Tuhan, Dia tidak mengizinkan kita kehidupan yang tidak berubah. Dia akan proses sehingga hidup kita, karena kasih-Nya Dia didik kita, karena kasih-Nya Dia tegur kita, bahkan Dia menghajar kita. Oleh karena kasih-Nya Dia membawa kita mengalami kelepasan, mengalami terobosan dari apa yang mengikat kita, depresi, kekhawatiran, ketakutan, dan hal-hal yang membuat kita semakin lemah maupun minder. Semua itu bukan dari Tuhan. Bahkan kesombongan, Tuhan benci kesombongan, tetapi Tuhan mengasihani orang yang rendah hati. Datang pada Tuhan yang kerendahan hati, kita alami terima kasih karunia-Nya melimpah dalam kehidupan kita. Mari buka di Yohanes 15 ayat 13. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus adalah sahabat yang sejati. Tidak ada seorang pun seperti Yesus. Dia yang sempurna, rela mati, berkorban untuk sahabat-sahabatnya. Dia memanggil kita sahabat-sahabat. Apabila kita mengerti, menyadari kita sahabatnya Kristus, kita juga harus melakukan perintah-perintahnya. Dan perintah-perintahnya ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang kita baca, yang kita dengar, 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, seberapa ayat yang kita ketahui, kita lakukan dengan sungguh-sungguh, kita alami apa yang Tuhan janjikan itu dalam hidup kita. Yohanes 13 ayat 34, Yesus memberi contoh, Dia membasuh kaki dari murid-muridnya. Di ayat 34, Dia berkata, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Identitas, karakteristik orang percaya adalah kasih Allah di dalam hidup kita. Dapat dirasakan, dapat dilihat dari tutur kata, perbuatan, karya-karya kita, yaitu menunjukkan kasih Allah di dalam hidup kita kepada sesama kita. Allah kita tidak lihat, manusia sekitar kita, keluarga kita, teman-teman kita, tempat kita bekerja, tempat kita tinggal, kita dapat bertemu, melihatnya, dan kita dapat praktekkan firman Tuhan. Kalau kita katakan kita mengasihi Tuhan, berarti kita wajib mengasihi orang sekitar kita yang kita temui. 1 Korintus 13 ayat 13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih.
Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. The journey of faith, hope, and love. Orang percaya dalam perjalanan mengenal Tuhan, yaitu oleh iman. Yesus adalah Tuhan Juru Selamat. Dengan iman, percaya disembuhkan. Dengan iman, Tuhan yang sediakan. Dengan iman, melangkah, berjalan menuju tanah perjanjian yang Tuhan sudah siapkan. Di dalam perjalanan itu iman, taruhkan pengharapan lewat proses kehidupan yang sulit, membentuk kita, karakter kita menjadi serupa dengan Kristus, dan puncaknya adalah kasih. Kasih yang sempurna dalam hidup kita, kita di dalam Dia, mintalah apa saja yang engkau kehendaki, maka Tuhan yang memberikan yang terbaik. Karena kasih Allah mendidik, mengajar, menuntun, menghibur, menguatkan, membebat, dan kasih-Nya mempersatukan. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Seperti tadi saya jelaskan, firman Tuhan itu bagi yang mau melakukan ada kemudahan. Bagi orang yang memberontak tidak melakukan firman Tuhan, maka hidupnya sengsara karena tidak melakukan firman Tuhan. Berbeda dengan orang yang menderita karena melakukan firman. Ketika kita memilih mengampuni, itu sulit, itu menderita secara daging. Namun berkat ketika orang melakukan firman jauh lebih besar dari penderitaan yang dilakukan, yang dia alami. Ada orang yang menderita karena kesalahan, karena perbuatannya maupun hal-hal yang sia-sia, dia harus bertobat. Namun ada orang yang menderita karena dia melakukan firman, maka dia adalah orang yang berbahagia. Kolose 3 ayat 14. Kolose pasal 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Perbedaan suku, bangsa, latar belakang, semua yang ada di dunia ini, konflik-konflik yang ada, hanya kasih yang terbesar, yaitu kasih Yesus, yang dapat memperdamaikan manusia berdosa kepada Allah yang kudus, maupun memperdamaikan rekonsiliasi antara satu dengan yang lain, pasangan, suami istri, anak, orang tua, teman, sahabat, lingkungan. Kasih yang terbesar meredakan, meluluhkan hati yang keras. Kita lihat di 1 Yohanes pasal 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, perikop Allah adalah kasih. Marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Dunia tidak mengenal kasih itu, karena sumbernya adalah Allah itu sendiri, kasih. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kita tidak bisa dengan slogan ataupun dari hanya lip service, karena kasih itu nyata, dapat dilihat, dirasakan oleh orang sekitarnya. Ayat 9, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya, Yesus, anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Ya, tadi Yohanes 3:16. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jurang pemisah, yaitu dosa, hanya bisa dijembatani oleh Kristus, yaitu kasih-Nya, pengorbanannya, karyanya di atas kayu salib, kebangkitannya, sehingga jurang pemisah tersebut kita dapat menyeberang, yaitu jurang dosa, bukan karena amal kebaikan kita maupun juga agamawi kita, kesalehan bukan, tapi karena iman di dalam anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Yesus adalah jalan, Yesus kebenaran, dan Dia adalah kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang pada Bapa kecuali melalui Yesus. Ada pendamaian bagi dosa-dosa kita. Di Natal ini, dosa apapun semerah kirmisi, oleh darah Yesus telah menghapus, menyucikan, Dia membuang dosa-dosa kita ke tubir-tubir laut.
menjauhkan sejauh langit, sejauh barat ke timur. Kita lihat ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Ini karakteristik orang percaya yang sudah alami kasih Allah sesungguhnya, kasih yang terbesar, the greatest love of all. Ayat 12, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam dia, kasihnya sempurna dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam rohnya. Semua janjinya kita alami, kita terima. Kita tidak bisa tambahkan kasih Allah, kita tidak bisa kurangi kasih Allah, karena kasih Allah sempurna adanya. Bagian kita adalah menghidupinya, mempercayainya, menghidupinya, membagikan kasih Allah kepada sesama kita. Lewat perbuatan, lewat doa-doa kita, doa syafaat kita, lewat ucapan yang membangun, maupun juga pada zaman sekarang dengan teks, WA, maupun juga sosial media, status, dan sebagainya, dapat menolong orang yang sedang putus asa bangkit kembali. Ayat 13, 1 Yohanes 4 ayat 13, demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam rohnya, yang tadi sudah dibaca, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Yesus, engkau juru selamatku. Ya, dialah juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Ada kesatuan. Ya, ada kepenuhan. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, yaitu agape. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Hari-hari ini pergumulan apa yang saudara alami? Jangan tinggalkan, jangan jauhi dari kasih Allah. Tetap tinggal dalam kasih karunia-Nya, dalam kebenarannya, persekutuan dengan orang-orang kudus yang dapat menegur, menasehati, membangun iman kita untuk lebih lagi menyerahkan diri. Yang Tuhan kehendaki adalah penyerahan total. Mempercayai Tuhan baik, mempercayai dia berkuasa, mempercayai dia sanggup, dan dia mau menolong saudara. Ayat 17, dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian, garis bawahi, keberanian untuk keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Dunia ini pada waktunya akan menghadapi penghakiman. Orang yang percaya pada Kristus, sungguh-sungguh hidup dalam kebenarannya, dia menerima apa yang Tuhan janjikan, hidup kekal. Bagi orang yang tidak percaya, bagi orang yang tidak taat, tidak melakukan firman Tuhan, maka suatu hari, walaupun dia berseru-seru, Tuhan katakan, enyahlah engkau pembuat kejahatan. Bukan orang yang berseru-seru pada nama Tuhan diselamatkan, tapi orang yang melakukan kehendak Tuhan. Untuk itu kita akan persiapan menutup tahun ini, masuk tahun 24, sungguh-sungguh mau melakukan kehendak Tuhan. Mengetahui, mengenal, dan melakukannya. Lewat firman Tuhan, perjalanan hidup, maupun nasihat orang bijak, orang-orang percaya, hamba-hamba Tuhan yang diurapi, yang mengarahkan, menuntun kita. Di gereja lokal di mana saudara ditempatkan, maupun pada sosial media saat ini, dan YouTube channel berbagai khotbah yang ada, itu adalah bagian dari tubuh Kristus, dan kita juga jangan sampai terkecoh. Juga ada ajaran-ajaran yang tidak berdasarkan kebenaran yang tersebar di YouTube. Kita harus mengecek dengan pihak dari hamba Tuhan gereja lokal kita, ataupun hamba Tuhan yang diurapi, yang dapat memberikan saudara, yaitu arahan-arahan yang bijaksana, sehat,
dalam menanggapi link dari YouTube yang ada. Ya. Kita lihat di ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Tanggalkan ketakutan di tahun 2023 ini, alami kasih Allah sempurna, tidak ada ketakutan. Kita tidak perlu takut masa depan, tidak perlu takut dengan keadaan, karena kita tahu Tuhan beserta kita. Immanuel, Roh Tuhan ada tinggal di dalam kita, menuntun kita, membawa kita kepada jalan kebenaran, seluruh kebenaran, menghibur, menguatkan saudara dan saya. Tidak ada ketakutan, karena kita tahu kasih Tuhan sempurna dalam hidup kita, di dalam kasih. Ayat 19, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jika seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia benci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Sekarang pertanyaan sebagai penutup, siapakah saudara kita semua? Yaitu orang yang di sebelah kiri, di sebelah kanan, di rumah kita, orang yang kita bertemu di dalam pekerjaan maupun di dalam komunitas di mana kita tinggal maupun tempat pelayanan kita. Praktekkan kasih Allah yang sempurna dalam hidup kita, mengalir bagi sesama kita. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Bapa, matikan firman Tuhan dalam hidup kami, sehingga dalam Natal ini tidak sama lagi. Kasih yang terbesar dari segalanya penuhi kehidupan kami. Sempurna dalam pengenalan akan Allah, lebih dan lebih lagi di dalam perjalanan iman, harap, dan kasih. Terima kasih Bapa. Ampuni segala dosa umat-Mu Tuhan dalam perkataan perbuatan yang menyakitkan Engkau, melukai sesama, tapi kasih yang Tuhan, kasih Tuhan sempurna, membebaskan, memulihkan, membebat hati yang terluka. Dan hamba-Mu yang akan percaya, Tuhan sediakan setiap keperluan umat-Mu maupun pergumulan kesehatan oleh bil-bil Yesus menjadi sembuh dalam Natal ini, juga mengalami terobosan dalam berbagai hal pekerjaan maupun dalam pelayanan. Kami yakin percaya umat-Mu Tuhan menjadi berkat dimanapun berada. Berkati pelayanan Natal dimanapun gereja-gereja Tuhan memperingati, berkati ya Bapa, sehingga umat-Mu lebih siap lagi akan kedatangan-Mu yang kedua kali. Dan berkati juga bangsa negara kami Indonesia. Yesus, Engkau berdaulat. Berkati pemerintah kami, pemilu tahun depan di bulan Februari berjalan dengan lancar. Kami berdoa, damai sejahtera Allah melampaui segala akal, pelihara hati pikiran kami dalam Kristus Yesus Tuhan. Mari saudara angkat kedua tangan, terima ucapan berkat di Natal ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat Hari Natal tahun 2023. Bagi saudara yang tinggal di kota Surabaya dan sekitarnya, saya mengundang saudara memperingati merayakan Natal bersama kami, Cornerstone Faith Church hari Minggu jam 4 sore khusus untuk Natal, tanggal 24 Desember hari Minggu jam 4 sore di Golden City Mall, Jalan Wap Siamin nomor 2-8, Surabaya. Tuhan Yesus memberkati.